dalam kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya mengharapkan kebahagiaan. Doa yang sering kita ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa bekal yang harus kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Al-husnayain, ya, dua kebahagiaan, dua kebaikan hidup dunia dan akhirat. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan sebuah doa yang sudah sering kita praktekkan doa ini, ya. Ini adalah sebagai penekanan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim, ya. Jadi dalam doa ini kita diajarkan untuk memohon kepada Allah 4 permohonan. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu. Yang pertama adalah al-huda atau al-hidayah, ya, petunjuk. Wattuqa, kita memohon kepada Allah ketakwaan. Yang ketiga wal afafa, yaitu kehormatan. Yang keempat adalah wal ghina, kecukupan ataupun kekayaan. 4 permohonan ini adalah skala prioritas. Pertama-tama kita diajarkan untuk memohon al-hidayah. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam hidup kita. Di sholat kita, ya, di antara surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah supaya ditunjukkan, diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah sebenarnya sudah kita miliki potensi untuk mendapatkan petunjuk sejak kita lahir dalam keadaan Islam semuanya, tetapi kebanyakan di antara kita tidak merawatnya dengan baik, maka melenceng dari keislaman menuju ke agama-agama yang lain, dari yang lurus akhlak kita menuju kepada akhlak-akhlak yang buruk. Maka kita memohon hidayah, petunjuk supaya ditetapkan dalam keadaan Islam terus-menerus. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya, tidak terhitung. Banyak di antara orang-orang generasi sebelum kita, mereka sudah mendapatkan hidayah, tetapi karena tidak dirawat dengan baik, maka menjadi hilang, lepas hidayah. Banyak contohnya, ya, di antara kalau umatnya Nabi Musa, ada tokoh pengikut Nabi Musa yang sering mendampingi Nabi Musa kemana-mana dan menjadi andalannya, kader terbaik lah untuk Nabi Musa, ya. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Beliau ini mujabud dakwah atau mustajabud dakwah, orang yang doanya mustajab. Doanya kalau beliau berdoa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Tapi ternyata pada perjalanan hidupnya ada godaan-godaan, ya, pada saat diutus kepada sebuah negeri yang bernama kaum Jababirah, ditawari dengan kedudukan, dengan materi, dengan uang yang banyak, maka menjadi tergoda dan akhirnya mendoakan buruk untuk Nabi Musa dan kaum Bani Israel, dan pada akhir hayatnya dia dalam keadaan yang sengsara, hidayahnya tercabut dan meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ada lagi di kalangan para sahabat, ya, di antara sekian banyak sahabat ada sebagian kecil yang murtad, yang ada mengaku nabi seperti Musailamah al-Kadzab, dan juga ada di antara generasi-generasi yang sesudahnya, ya, ada sekian kecil, ya, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita betapa orang yang tidak merawat hidayah dengan baik
akan terpengaruh dan menjadi lepas hidayah yang didapatkan ya. Jadi pertama kita mohon hidayah, diberikan kemudahan ya, taufik untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Itu adalah hidayah dari Allah. Banyak orang yang dekat dengan masjid tetapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid misalnya. Banyak orang yang dekat dengan tempat-tempat kebaikan tapi tidak mau hadir di tempat itu karena hidayahnya tidak dia dapatkan. Yang kedua adalah al-afaf atau al-iffah. Kita minta kepada Allah supaya diberikan yang kedua adalah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ketakwaan itu adalah bersumber dari hidayah. Setelah hidayah kita minta, kita mohon kepada Allah petunjuk, maka ketakwaan ini akan kita miliki. Takwa dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan, an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Ketakwaan itu artinya adalah menjadikan pembatas antara diri kita dengan siksa Allah. Kita memiliki rasa takut ya, sehingga tidak gampang untuk melakukan kemaksiatan. Ada remnya, ada perasaan khauf, perasaan khasyah dalam diri kita. Itu muncul dari hidayah. Yang ketiga adalah al-afaf, yaitu al-iffah. Sifat kehormatan, menjauhi hal-hal yang tidak pas untuk kita lakukan ya. Iffah ini adalah mirip seperti warok, ada kemiripan. Jadi afaf atau iffah itu adalah kita menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau pada diri pemuda ini ada sebuah janji ya, yang diberikan Allah Ta'ala, berikan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis, salah satu haqqun 'alallahi aunuhum, ada 3 golongan yang diberikan jaminan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama al-mujahidu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-mukatabul ladzi yuridul adha, orang atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kalau saat ini sudah tidak ada ya, jadi dia ngangsur dirinya, kerja, kemudian dengan gaji yang dia tabung itu memerdekakan dirinya dari tuannya. Yang ketiga adalah wanakihul ladzi yuridul afaf ya, seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, supaya terjauh dari zina, supaya terjauh dari godaan lawan jenisnya, maka itu akan mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, konteks kita adalah iffah ini ya, orang yang menjaga harga dirinya maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala, akan diganti. Kalau dia bisa bersabar dalam mengekang hawa nafsunya, maka akan diganti dengan sesuatu yang halal baginya. Masih ingat cerita seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW minta supaya dikasih nasihat ya, oleh beliau. Maka pemuda ini singkat saja dikasih nasihat oleh beliau, la takdzib ya, jangan berbohong, jangan berdusta. Itu saja nasihatnya. Apakah itu saja? Cukup itu. Kemudian pemuda ini pada suatu malam berjalan menemukan satu rumah yang terbuka. Di dalamnya banyak perhiasan, banyak uangnya, dan ada seorang wanita pemilik rumah ini yang sedang istirahat ya. Timbul nafsu buruk dalam dirinya, perang batin. Apakah dia masuk mencuri harta bendanya, apakah dia masuk untuk menodai wanita itu, dan timbul hasrat nafsu pemudanya ya. Tapi dia ingat bagaimana besok kalau berjumpa dengan Rasulullah, apa yang harus saya katakan kalau saya ditanya apa yang kamu lakukan tadi malam. Kalau saya mengatakan yang tidak sebenarnya, saya berbohong. Tapi kalau saya mengatakan melakukan dosa kemaksiatan, saya akan dihukum. Nah, jadi karena itulah fitrahnya muncul, dominasi iffahnya tadi muncul, akhirnya dia tahan. Besoknya langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW, karena sebelumnya ada wanita yang tadi malam ya punya rumah itu datang kepada Rasulullah untuk minta dicarikan seorang pemuda yang pas menjadi suaminya.
Nah, maka dipanggil siapa yang cocok. Oh, Rasulullah ingat, tadi malam ada pemuda dipanggil. Nah, begini-begini, apakah kamu mau menikah dengan wanita ini? Ya, pemuda ini kaget ya, dan siap insya Allah, yang mengatakan mau. Akhirnya dia menjadi suami dari wanita ini, bisa mendapatkan rumah yang besar dengan segala isinya, dan bisa menyunting ya, memperistri wanita yang dia idam-idamkan. Semalam dia bersabar dalam menahan kemaksiatan, dalam menahan dosanya. Kalau dia lakukan itu akan melakukan yang haram ya. Tapi tadi siang ini dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, itulah keberkahan daripada iffah, menjaga kehormatan pada diri kita dari hal yang tidak boleh, kita kekang, kita sabar, insya Allah suatu saat kita akan mendapatkannya dengan cara yang halal ya. Itulah iffah, kehormatan, harga diri. Yang keempat adalah al-ghina. Al-ghina ini adalah dampak daripada hidayah, daripada ketakwaan, daripada iffah. Insya Allah ada kekayaan. Laisal ghina, ghinal mal ya. Orang yang kaya, orang yang disebut dengan memiliki kekayaan itu bukan semata-mata kekayaan harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa inilah yang penting ya. Betapa banyak orang yang secara finansial materi sudah kaya raya, tetapi dia merasa fakir terus. Rumahnya sudah bagus, sudah satu, sudah lumayan ya, sudah mewah, tapi masih kurang ya dengan rumah yang lain. Mobilnya sudah bagus, sudah mewah, tapi masih kurang-kurang terus. Semakin orang banyak hartanya, semakin merasa kurang. Alhaakumut takatsur, itulah jiwa manusia ya. Tapi kalau jiwanya yang kaya, maka dia memiliki sifat qanaah, nerimo ya, dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala dia syukuri, dan dengan syukur itulah dia akan mendapatkan keberkahan. Dari empat ini kalau bisa diklasifikasi, al-huda wa tuqa itu adalah kebahagiaan jangka panjang, dunia dan akhirat itu akan kita dapatkan dengan al-huda wa tuqa. Sementara al-afaf wal ghina itu adalah modal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan empat hal ini. Kita selalu berdoa dengan empat hal ini setiap waktu, setiap saat, khususnya di saat-saat yang mustajab. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah terus-menerus Allah Ta'ala, dijaga hidayah sampai akhir hayat kita, bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga ketakwaan yang kita miliki, menjaga iffah yang kita miliki insyaAllah, dan kita mendapatkan al-ghina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.